Selamat pagi anak-anak. How are you today? I'm great and blessed. Pagi ini Mem Kiki mau ajak anak-anak memuji nama Tuhan. Hitungan ketiga, nanti anak-anak bagi berdiri ya. 1, 2, 3. Semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, lipat tangan. Yuk sekarang Mem Kiki mau ajak anak-anak untuk berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Hai anak-anak, good morning, how are you? Bagaimana tadi anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Mem Kiki? Sekarang kita akan melanjutkan devotion kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat sebuah cerita. Kita akan melihat cerita tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Iya betul, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup membuat semua mujizat. Nah, anak-anak sudah siap semua? Oke, bagus. Kalau sudah siap, sekarang mari kita bersama-sama menyaksikan cerita tentang mujizat kesembuhan di kolam Bethesda. Selamat menyaksikan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, bagaimana anak-anak? Semua sudah menyaksikan cerita tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Sakit lumpuh itu apa ya? Orang yang tidak bisa berjalan. Orang ini lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Wah, itu lama sekali. Tetapi karena dia mau percaya akan Tuhan Yesus, dia mau percaya akan mujizat Tuhan, akhirnya orang ini disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan itu Tuhan penyembuh, Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Oke anak-anak, hari ini kita juga mau berdoa. Seperti yang kita lihat sekarang ini, di bangsa kita, di kota kita juga sedang ada virus sakit penyakit. Tapi kita percaya, kita mau berdoa bersama-sama. Kalau kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan Allah penyembuh. Oke, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami juga mengucap syukur sebab Engkau Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat Kota Semarang, juga buat bangsa Indonesia. Kami percaya mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan masih berlaku sampai saat ini. Kami juga percaya Engkau Tuhan yang sembuhkan Kota Semarang, dan juga Engkau Tuhan yang sembuhkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan yang percaya katakan amin.